Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Pancasila dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh berkah ini kami kembali mengharap kehadirat-Mu untuk memanjatkan puji syukur atas kenikmatan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami masih mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu di tempat ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku telah rela Engkau Tuhanku dan Muhammad utusanmu. Aku belajar untuk memenuhi keinginanmu yang hendak menjadikan aku insan yang bertakwa. Oleh karena itu, anugerahilah kepadaku dan tambahkanlah ilmuku, serta tanamkan terhadap ilmu itu agar menjadi manusia seutuhnya adil dan beradab sehingga selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pemberi, berikanlah kepada kami, orang tua kami, bapak ibu guru kami, serta para pemimpin kami kekuatan iman, ketabahan dalam menjalankan perintah-Mu, serta jauhkanlah dari kesesatan dan kemungkaran. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh solehah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan tempatkanlah kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk literasi, mohon siswa-siswi membuka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi ba'da mautiha fa amata Allahu mi'ata min summa ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata min fanzur ila ta'amika wa sarabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linajalaka ayatan linnas wanzur ila lidawmi kayfa nunzizu summa naswalama falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Pancasila, alma mater kita, membangun bangsa bersama, bangsa Indonesia, mencetak tunas-tunas bangsa dan pendidikan, membentuk moral anak bangsa berdasar Pancasila. Mari bersama raih masa depan SMK Pancasila Jaya. SMK Pancasila, alma mater kita, membangun bangsa bersama, bangsa Indonesia, mencetak tunas-tunas bangsa dan pendidikan, bentuk moral anak bangsa berdasar Pancasila. Mari bersama raih masa depan SMK Pancasila Jaya. SMK Pancasila Jaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Anak-anakku sekalian, selamat ketemu kembali dengan saya Pak Budi Asih SPD. Dalam kesempatan MPLS kali ini, tak lupa saya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang sudah kita sepakati bersama. Sering-sering mencuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jangan keluar dari rumah kalau tidak terlalu penting. Jaga diri Anda, jaga keluarga, jaga lingkungan Anda, yang terutama jaga bangsa dan negara kita agar tetap sehat, bisa berkarya dan melaksanakan pendidikan yang baik. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Budi akan memberikan materi tentang kepramukaan. Anak-anakku, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk lebih jelasnya, besok sesuai dengan apa yang saya katakan, kita ikut ekstra wajib pramuka di kelas 10. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Anak-anakku sekalian, kita pada kesempatan ini di MPLS Daring SMK Pancasila Dander tahun pelajaran 2021-2022, Pak Budi akan memberikan materi tentang kepramukaan. Mungkin Anda tanya, apa sih pramuka itu? Kenapa sih wajib dilaksanakan di setiap sekolah dan di instansi pendidikan yang lain? Karena kepramukaan sebenarnya dengan pengertian bahwa pramuka itu banyak yang mengartikan sebagai praja muda karana atau orang-orang muda yang berkarya. Itu adalah salah satu pendapat, karena masih ada beberapa pendapat lain secara bahasa, yaitu pra dan muka, yang berarti pra sebelum, muka itu di depan, artinya sebelum memimpin. Jadi sebelum memimpin kita membutuhkan pelatihan atau pendidikan yang dinamakan pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang meliputi pramuka siaga, ini usianya 7-10 tahun. Kemudian pramuka penggalang 11-15 tahun. Pramuka penegak usia 16-20, dan pramuka pandega usia 21-25. Setelah itu ada yang namanya pembina atau orang dewasa. Sedangkan kenapa pramuka ini dijadikan salah satu media atau wadah untuk mendidik? Karena kepramukaan dalam pengertian adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam membentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, serta negara kita tercinta Indonesia. Sejarahnya, gerakan pramuka ini dimulai pada tahun 1923. Waktu itu kita masih dijajah Belanda. Jadi yang mendirikan adalah pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama didirikan di Bandung, yaitu dengan nama Nationale Vavinderij Organization atau NPO. Sedangkan di tahun yang sama, di Jakarta juga didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda juga, yang bernama Young Indonesian Vavinderij Organization atau JIPO. Ini adalah organisasi awal gerakan kepanduan di Indonesia, yang kemudian ketika kita sudah merdeka, gerakan ini kemudian diadopsi menjadi gerakan kepanduan yang sekarang lebih dikenal dengan nama Gerakan Pramuka. Tujuan Gerakan Pramuka adalah membentuk setiap anggota pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Ini sungguh tujuan yang luar biasa anak-anak ya, karena itu adalah sikap yang terbaik menurut saya. Kemudian menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila.
sebagai dasar dari negara kita, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi lengkap ini. Gerakan Pramuka berdasarkan atau berlandaskan prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan. Adalah salah satu kewajiban bahwa kita harus punya atau harus percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Ini yang luar biasa. Peduli terhadap dirinya pribadi. Ini yang sering kita lupakan juga. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Anak-anakku, kode kehormatan pramuka ini ada dua yang merupakan dasar dari gerakan pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Tri artinya tiga, Satya artinya janji. Jadi setiap anggota pramuka itu berjanji akan tiga hal. Kemudian Dasa Dharma, Dasa 10, Dharma adalah kewajiban. Jadi setiap anggota pramuka punya kewajiban yang di situ dituliskan ada 10 hal. Ketika Trisatya dan Dasa Dharma ini dilaksanakan dengan baik oleh anggota pramuka, maka dia akan menjadi seorang anggota pramuka yang sangat sempurna dalam hidupnya. Metode yang digunakan di dalam kepramukaan adalah cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka tadi yang berupa Trisatya dan Dasa Dharma. Belajar sambil melakukan. Ini adalah sebuah latihan. Kegiatan berkelompok, bekerja sama. Ini bekerja sama dengan tim. Kegiatan yang menarik dan menantang. Ini yang sangat menarik bagi orang-orang muda ya. Di alam terbuka, tapi tetap memerlukan kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, dan penghargaan yang untuk menjadi pengetahuan bahwa organisasi di seluruh Indonesia ini hanya pramuka yang mempunyai struktur yang sangat lengkap, mulai dari dasar, dan ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Tanda kecakapan ini diberikan sesuai dengan keahlian, kemampuan yang dipelajari dan dimampuinya oleh seorang anggota pramuka. Dan ada lagi mulai dari pramuka penggalang, penegak, pandega, ini sudah melaksanakan sistem satuan terpisah. Jadi kegiatannya terpisah antara anggota pramuka putra dan anggota pramuka putri, terutama di tingkat SMA atau SMK atau di tingkat penegak seperti kita. Anda ini adalah pramuka penegak. Ini sistemnya sudah satuan terpisah antara putra dan putri yang disebut dengan ambalan, yaitu ambalan putra dan ambalan putri. Mereka berkegiatan masing-masing, kemudian tetap bersatu kembali ketika kegiatan besar dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sistem satuan terpisah. Jadi secara singkat, gerakan pramuka atau pendidikan kepramukaan, materi pramuka ini secara singkatnya itu seperti itu. Saya berharap ketika nanti pelaksanaan kegiatan KBM atau kegiatan PTM, pembelajaran tatap muka sudah dimulai, karena Anda wajib mengikuti kegiatan ekstra pramuka, maka akan ada banyak hal, ada banyak ilmu, ada banyak keterampilan yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengikuti kegiatan ekstra pramuka wajib di sekolah kita. Buktikan tantangannya, buktikan kekompakannya, buktikan segala sesuatunya. Apa yang ingin Anda tanyakan lebih jelas, nanti kita bisa ketemu di kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan oleh SMK Pancasila Dadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak pertanyaan atau pemikiran yang belum bisa terjawab di pemikiran Anda saat ini. Makanya saya tunggu nanti di kegiatan ekstrakurikulernya. Terima kasih. Inilah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.